Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Latifah Lisya Mahfira SPMSC, salah satu dosen pada program studi D3 Teknologi Hasil Pertanian, Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran, pada mata kuliah wajib yang pernah saya ampu di semester 3, yaitu mata kuliah Pengendalian Mutu Industri Hasil Pertanian. Teori mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, dalam proses pembelajaran yang ada di kelas, baik secara online maupun offline dengan kelas konvensional. Mata kuliah wajib yang membahas tentang pengertian mutu dan mutu serta kedudukan bagian pengendalian mutu dalam industri hasil pertanian, unsur-unsur mutu dan faktor penentu mutu secara cara pengukurannya, standar mutu pabrik serta peraturan nasional dan internasional yang terkait dengan standar dan alat pengendalian mutu dalam unit produksi. CPL dalam mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menerapkan penanganan pasca panen bahan hasil pertanian nabati dan hewani sehingga mutu bahan terjamin, lalu mampu memilih teknik analisis hasil pertanian yang sesuai dengan karakteristik bahan dan kebutuhan, lalu mampu melakukan pengolahan hasil pertanian nabati dan hewani menggunakan tahap proses yang ditetapkan sehingga menghasilkan produk yang berkualitas baik. Dari ketiga CPL tersebut akan dikembangkan menjadi CPMK secara lebih spesifik, sehingga setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan karakteristik mutu bahan pangan dan pengukurannya, serta mampu melakukan pengendalian mutu bahan pangan selama proses pengolahan. Harapannya, setelah penyelesaian mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya memahami konsep-konsep pengendalian mutu, akan tetapi juga mampu mengaitkannya dengan isu-isu nyata di dunia pangan saat ini, terutama dalam pengembangan produk pangan yang sehat, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Perkuliahan ini dikemas dalam 14 pertemuan untuk memaparkan materi, 1 pertemuan untuk UTS dan 1 pertemuan untuk UAS. Topik yang dibahas antara lain pengertian mutu dan unsur pengendalian mutu, tentang tren pangan secara global, standar mutu pangan, 7 tools, lalu ada pengendalian mutu inline selama produksi dan cold chain system. Metode pembelajaran yang digunakan mencakup 3 aspek, yaitu pertama delivery, meliputi pemaparan materi secara presentasi dan penjelasan secara konseptual, penugasan membaca literatur sebelum pertemuan, dan penjelasan topik melalui contoh kasus kontekstual. Lalu yang kedua ada interaction, berupa diskusi interaktif di kelas dalam kelompok kecil, presentasi tugas kelompok atau individu, sesi tanya jawab untuk perdalam pemahaman materi, serta forum diskusi melalui grup WhatsApp maupun Google Drive. Dan terakhir adalah assessment, yaitu berupa presentasi maupun ujian lisan dan tertulis. Komponen dan bobot penilaian pembelajaran meliputi aktivitas partisipatif atau case method sebanyak 50%, ujian tengah semester UTS 25%, ujian akhir semester UAS 25%. Kelulusan mahasiswa mengikuti standar UNS, yaitu dalam rentang 60-100 atau nilai huruf A sampai dengan C. Penyampaian perkuliahan dapat dilakukan dengan ceramah interaktif, case method, diskusi kelompok, studi literatur, presentasi ilmiah, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Selanjutnya, saya akan menayangkan cuplikan kegiatan pembelajaran di kelas. Silahkan menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. So, hari ini saya akan melanjutkan materi kuliah yang minggu lalu kita sudah bahas tentang pengendalian mutu. Kita akan lanjutkan tentang standar mutu pangan yang ada di dunia internasional, yang masih banyak kita tahu ya di berbagai, paling teman-teman tahu deh beberapa kali di bagian-bagian makanan. Oke, jadi standar mutu pangan internasional itu ada banyak sekali levelnya. Ada yang pertama ada internal. Kalau teman-teman tahu tentang SOP, Standard Operation Procedure, yang paling banyak biasanya kalau teman-teman udah pada kalau nanti kuliah PKL mungkin ya, nanti teman-teman akan tahu magang gitu tentang SOP yang ada di suatu perusahaan. Lanjut di nasional, teman-teman pasti udah tahu BPOM, halal, SNI, dan lain-lain. Udah sering banget kita tahu ya, sebagai anak pangan juga itu adalah suatu hal yang umum. Lalu di bagian regional itu seperti di BRC, di UK, atau di FDA yang cuma berlaku di suatu regional aja gitu. Jadi cuma mencakup suatu lingkungan aja. Dan internasional atau yang paling banyak diadaptasi oleh
industri-industri di internasional seperti ISO dan GFSI. Kita akan bahas satu-satu di bagian international and regional. Oke. Sebelum masuk ke sana, saya mau kasih tahu apa sih pentingnya standar dalam mutu pangan. Yang pertama adalah mengurangi perbedaan. Kalian nggak mau kan kalau beli suatu makanan gitu, suatu produk, tapi kualitasnya berbeda-beda. Oh, aku beli di sini rasanya ini, beli di sana rasanya berbeda. Jadi tidak adanya standar, jadi kita bisa karena nggak adanya standar, jadi rasanya itu jadi berbeda-beda. Atau mungkin kemasannya juga berbeda. Lalu standar ukuran juga harus sama, terutama dalam proses industrialisasi ya. Lalu analisa juga harus sama. Lalu teknisnya juga sama, terminologinya sama, dan standar produk akhirnya sama. Jadi kita mau semua produk yang kita produksi atau kita konsumsi mempunyai standar yang sama. Bahkan dalam bentuk terminologinya saja harus sama. Apa sih yang dimaksud dengan raw material atau bahan baku? Itu juga harus sama, harus terukur gitu ya standarnya. Lalu saya akan bahas tentang apa sih perbedaan dari standar dan regulasi. Standar itu sukarela, jadi kalau mau diikuti ya boleh, kalau enggak ya udah gitu, bebas aja, suka-suka gue gitu ya. Itu namanya standar. Jadi standar itu adalah spesifikasi, hanya guideline aja, hanya persyaratan untuk menjaga mutu, keamanan dan efisiensi. Tapi kalau regulasi itu wajib, jadi harus diikuti. Karena ini mengukur keefektifan standar agar sesuai dengan peraturan yang berlaku gitu. Jadi sebenarnya SNI itu juga standar atau wajib? Kira-kira teman-teman, SNI? Standar. Ya, buat UKM-KM standar ya. Tapi kalau sama peraturan pemerintah sekarang kita harus SNI kan wajib ya. Kayak halal juga, halal sebenarnya itu adalah suatu hal yang sukarela. Tapi kadang beberapa pemerintah juga sekarang sudah mewajibkan untuk melakukan standarisasi regulasi untuk halal ini. Jadi halal menjadi wajib sekarang. Padahal seawalnya adalah sukarela. Jadi semua hal yang ada, misal apa lagi ya, ISO juga sebenarnya adalah sukarela, bukan suatu kewajiban dalam suatu industri atau standarisasi industri. Gitu. Jadi nggak ada kewajiban buat ber-ISO gitu. Itu cuman hanya gimana ya? Pertanggungjawaban dari produsen agar memiliki, mungkin menarik lebih banyak konsumen, gaining more consumer gitu buat membeli produk mereka, dan supaya konsumen juga merasa safe gitu, bahwa produk yang mereka beli, mereka konsumsi sudah terstandar, sudah sesuai dengan level keamanan pangan yang disyaratkan oleh ISO gitu. Terus yang pertama kita akan bahas tentang Codex Alimentarius. Sebagai anak pangan pasti sudah sering banget mengerti ini ya, sudah sering banget nih Codex Alimentarius itu apa toh? Pasti sudah banyak sekali dengarkan. Apalagi waktu HACCP pasti sering banget dengar kodeks ini. Apa ya, kita akan bahas satu-satu. Jadi kodeks itu awalnya diinisiasi oleh FAO, Food and Agriculture Organization gitu ya. Dia tahun 45. Lalu dia benar-benar berdiri established tahun 47 sampai bertahun-tahun melakukan apa ya namanya ya, pengembangan gitu tentang kodeks ini, tentang syarat keamanan pangan. Akhirnya tahun 2015 menjadi agenda penting dalam SDG 2030 ya, tentang keamanan pangan. Jadi penyusunan kodeks ini sungguh sangat panjang ya, dari FAO yang merasa kita harus punya standar keamanan pangan, mutu pangan, biar masyarakat kita atau human gitu ya di seluruh dunia punya rasa aman untuk, atau punya rasa apa ya, makan itu standarnya sama gitu ya, tidak ada keracunan makanan atau tidak ada ketakutan akan bikin makan jadi sakit atau bagaimana gitu. Jadi ini adalah salah satu background kenapa Codex Alimentarius didirikan. Lalu kodeks ini adalah salah satu tagline-nya Codex Alimentarius, is about safe, good for everyone and everywhere. So Codex Alimentarius wants everyone to consume a safe and good food for everyone and everywhere ya. Without like takut kalau mau makan itu takut keracunan atau takut sakit karena bahaya keamanan pangan. Begitu.
So, Codex itu mencakup standar, pedoman, dan kode praktik di taraf internasional karena yang membuat adalah tadi teman-teman ingat kita back dulu adalah FAO gitu ya, salah satu di bawah WHO, bawah WHO, World Health Organization gitu ya. Jadi kita ingin human gitu, manusia gitu, peradaban manusia menjadi lebih baik karena makan, karena pangan gitu. Jadi si kodek ini mencetuskan gitu, membuat sebuah standar, pedoman, dan kode praktik tapi dalam taraf internasional, walaupun ini sebenarnya bukan regulasi ya, lebih ke standar gitu. Jadi sifatnya sukarela. Jadi dia merumuskan semua itu untuk bertujuan agar kita bisa makan makanan yang aman, berkualitas, dan adil gitu ya. Jadi bisa menjaga kesehatan masyarakat dan menghapus penghalang perdagangan gitu ya, karena semakin banyak ekspor impor ya makanan dari luar masuk ke Indonesia gitu ya. Mungkin teman pernah dengar banyak kasus-kasus kayak keracunan makanan, atau ada kemarin tuh saya lihat ada apa ya, yang itu makanan yang di pinggir jalan itu yang di vakum itu ternyata mengandung bakteri E. coli gitu atau salmonella gitu. Jadi dengan adanya standar ini keamanan pangan dan pedoman ini, jadi kita dalam melakukan ekspor dan impor harus ada standar yang harus kita harus kita canangkan gitu ya. Jadi menghapus penghalang perdagangan dalam mengurangi bahaya keamanan pangan gitu. Sampai sini bingung nggak? Soalnya ini ngomongnya agak ini ya, lebih ke standar dan pedoman dan kode praktik. Teman-teman juga kalau tahu HACCP, udah pernah kuliah HACCP mungkin dengan Bunia ya. Ini juga kodeks sering di HACCP juga salah satu yang dirumuskan oleh si kodeks ini. Begitu. Jadi kodeks standar tuh ada banyak, mungkin teman-teman bisa cari sendiri di internet, banyak banget tuh kodeks standar gitu. Jadi ada banyak series-seriesnya gitu, ada klausul-klausulnya. Yang paling sering digunakan ini terutama dalam keamanan pangan, keamanan pangan tentang itu food hygiene ya, dan kontaminan di dalam proses industri pengolahan makanan gitu. So kita akan bahas tentang kodeks dan ISO. Jadi apa sih, apakah kodeks itu bagian ISO atau bagaimana? Jadi ini dua hal yang berbeda tapi saling melengkapi. Kalau kodeks tadi, kalau teman-teman ingat, dia dibuat oleh WHO gitu sama FAO gitu ya. Tapi kalau ISO dia di luar dari governmental organization, jadi kayak dia NGO gitu ya, NGO non government, jadi dia tidak masuk dalam organisasi pemerintah. Lalu tapi mereka punya tujuan yang sama, jadi mereka mau melindungi masyarakat dari bahaya keamanan pangan. Lalu ISO itu disusun berdasarkan dengan kodeks, jadi kodeks yang membuat standar-standarnya, ISO yang menjadikannya dia sebagai standarisasi gitu ya. Jadi dia ISO yang mengembangin lagi, dan ISO juga yang mengeluarkan buat sertifikasi gitu. Kalau kodeks tidak mengeluarkan sertifikasi, dia cuma bikin standarnya aja, cuman bikin klausul-klausulnya, lalu bikin pedoman-pedomannya. Jadi ISO pasti sesuai dengan kodeks karena kesesuaian dengan kodeks sangat direkomendasikan, apalagi dalam pembuatan standar-standar ISO. Bahkan SNI juga itu berdasarkan dari ISO dan kodeks itu. Jadi bukan nyontek ya, tapi mereka saling melengkapi. Jadi karena tujuan mereka sama, melindungi masyarakat dari bahaya keamanan pangan, tapi kodeks tidak bisa mengeluarkan proses sertifikasi. Yang bisa mengeluarkan adalah ISO. Gitu. ISO juga tidak bisa mengeluarkan sih secara langsung karena nanti ISO harus bikin lagi gimana ya, perwakilan gitu ya di setiap negara, karena setiap satu negara hanya ada satu ISO yang boleh memberikan sertifikasi. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, mungkin teman-teman juga dengar ISO 9000 sama 22000. 9000 tentang apa? Nih tahu? Ya, 9000 itu ramainya tentang Quality Management System, kalau 22000 tentang FSMS, Food Safety Management System. Lalu ada GFSI juga, Global Food Safety Initiative, ini tuh ada banyak banget selain ISO. Tapi yang paling terkenal memang untuk standarisasi adalah ISO.
gitu ya. Tapi di bawahnya ISO ada lagi, selain standar-standar ISO itu ada banyak lagi sebenarnya di dalam panganan. Ada BRCG, ada IFS. Nanti kita lanjutin. Mungkin kita akan bahas satu-satu di minggu depan ya. Ini cuman ini aja. Oke, next adalah Global Food Safety Initiative. Ini adalah skema sertifikasi keamanan pangan mengenai manajemen dan risiko keamanan pangan dalam food chain system ya. GFSC tidak membuat standar atau melakukan akreditasi, hanya merekognisi skema keamanan pangan yang sesuai dengan persyaratan. Gitu. Jadi sama seperti ISO, ISO juga sebenarnya tidak mengeluarkan standar ya, tidak mengeluarkan standar, ini mereka hanya merekognisi aja gitu. Hanya mengeluarkan regulasi aja gitu. Dan sekarang kita bahas regulasi regional. Tadi kita bahas tentang regulasi internasional, sekarang kembali ke regulasi ke regional. Ini kita bahas yang di regional kan ada banyak ya, mungkin di Eropa, benua Australia, mungkin Australia punya sistem keamanan pangan sendiri, Amerika juga punya sistem keamanan pangan sendiri, Asia sepertinya belum ada ya, di ASEAN juga belum ada. Sepertinya lagi masih inisiatif, masih proses pengembangan gitu. Jadi di Eropa sendiri, kalian tahu kan Eropa adalah kumpulan dari berbagai negara gitu ya, gak cuma ada satu negara. Jadi mereka bikin satu regulasi tentang keamanan pangan yang bernama European Food Safety Authority. Ini kayak apa ya, EFSA itu kalau di Indonesia itu kayak lebih ke BPOM mungkin ya. Jadi pada tahun 2002 waktu si European Union EU berdiri gitu, mereka juga merumuskan saran ilmiah dan komunikasi mengenai resiko dalam keamanan pangan. Bahaya ya ini, kita keracunan kena COVID juga gara-gara ada orang salah makan gitu. Jadi regulasi tentang keamanan pangan dan kebersihan juga, hygiene juga termasuk dalam salah satu yang perlu kita perhatikan. Jadi di European Union tentang food safety ada banyak sekali law-nya gitu ya. Mereka membuat banyak sekali regulasi dan standar gitu. Standarnya masih sesuai dengan ISO, balik lagi ke Codex dan ISO. Tapi mereka membuat satu standar baru gitu ya, regulasi baru. Seperti nomor 178 tentang all stage of production, food hygiene, GHP, SCCP, terus food hygiene of animal origin. Jadi kalau teman-teman baca nanti kalau kita bahas tentang SNI sepertinya juga ada gimana ya, ada klausul-klausul ini juga, kayak ada pasal-pasal tentang macam-macam dari cara handling makanan, terutama ini ya, SCCP dan GHP, GMP juga akan banyak dibahas di situ. Lalu setelah itu kalau tadi kita bahas EFSA, European Food Safety. Jadi dia EFSA itu kayak apa ya? Tadi saya bilang sebagai BPOM atau SNI-nya lah ya. Tapi kalau RASFF ini Rapid Alert System for Food and Feed, ini adalah satu lembaga gitu ya, sistem komunikasi. Jadi dia yang mengontrol jaminan mutu untuk mencegah resiko yang membahayakan kesehatan masyarakat. Jadi dia bikin, si EFSA tadi membuat sebuah rapid system itu, Rapid Alert System itu. Jadi sistem untuk komunikasi kalau ada misal ada makanan yang masuk gitu, masuk ke European Union, mereka harus sesuai dengan standar tadi, standarnya EFSA. Kalau ada kesalahan atau ada suatu hal yang kira-kira red flag gitu ya, mereka akan mengeluarkan ini. Ini bisa diakses teman-teman di webnya RASFF gitu. Ini salah satu contoh sudah lama banget ya, tahun 2021-2022. Bahwa ditemukan tuh mercury di swordfish from Indonesia. Jadi masuknya di Jerman, tapi seluruh European Union tahu gitu. Jadi serius. Jadi ini bahaya keamanan pangan yang paling serius. Lalu ada ini noodles nih, yang kemarin rame juga di beberapa waktu lalu, di mana ya? Filipina, Vietnam atau Thailand ya. Indomie kita tercemar apa itu ya? Bakteri apa gitu ya? Dan itu rame banget. Si RASFF ini tahu, jadi dia bikin alert system ke negara-negara yang dalam suatu European Union tadi, bahwa ini loh ada makanan dari Indonesia nih yang masuknya lewat Jerman. Ternyata setelah dicek dia mengandung 2-kloroetanol ini. Jadi bahaya nih, ini serius banget nih buat keamanan pangan. Jadi sebisa kita reject atau kita kembalikan lagi, atau misal
nggak di reject, misalnya kembalikan lagi ke negara asal gitu ya. Lalu ada aflatoksin ini, aflatoksin juga berbahaya banget nih. Aflatoksin itu metabolit dari jamur ya, di nutmeg itu apa ya, pala dari Indonesia ya, dari Belanda nih, masuk dari Belanda. Dia sudah sampai di border, baru sampai border dicek gitu ya, ternyata udah bikin serious alert gitu, dari dia bahaya banget. Jadi ini adalah salah satu keterbukaan gitu ya, pemerintah European Union gitu untuk menjaga keamanan pangan dan kesehatan masyarakat di Eropa gitu. Indonesia ada nggak ya? Belum ada ya? Ya udah, sebenarnya udah ada, cuman kita aja juga mungkin masih belum banyak tahu gitu ya, karena nggak di wartakan gitu. Kalau di Eropa gitu, setiap ada makanan yang ternyata tidak sesuai standar atau dicek ada masalah apa gitu ya, keamanan pangan, dia akan di recall. Kalau Indonesia kayaknya saya jarang mendengar ada sistem recall gitu ya. Ini adalah pentingnya standar. Gitu, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Izin bertanya, Bu. Iya, boleh. Monggo. Kalau negara berkembang seperti Indonesia mau ekspor pangan ke Eropa atau Amerika, apa strategi terbaik supaya produk mereka bisa diterima dan lulus seperti BRCGS, ISO, dan Codex? Oke, I see. Jadi gimana kalau orang Indonesia nih, UMKM gitu, misalnya mau ekspor ke Amerika gitu. Jadi kita harus cek dulu nih, standarnya dulu. Standarnya tadi dan regulasi kan tadi. Si standarnya dia di Amerika misalnya, di USA. Jangan USA lah. Jangan USA. Trump. ganti kemana ya? Eropa gitu ya. European Union gitu ya. Misal kita harus ceknya dulu. Tadi jangan di Eropa deh. Yang tadi udah dibahas orang Eropa ya. Mana ya? Australia misal. Australia. Kita harus cek dulu di Australia tuh mereka standarnya apa? Apakah dia pakai, contohnya sih apa ya? Kita mau ekspor apa nih contohnya? Tempe misalnya. Kita harus tahu dulu nih standarnya di sana gimana nih? Apa pakai ISO atau ada, mereka kayaknya punya, Australia tuh punya ini sendiri. Regulasinya ada Australian Food Safety gitu ya. Australian Food Safety System. Food Safety Authority lah, Australia Food Safety Authority. Jadi kita harus tahu cek di regulasi di sana. Misal kadar tadi, kalau tempe itu biasanya apa sih hazardnya? Nggak cuman hazard ya nih ya, bahayanya. Hazard fisik mungkin bahan berbahaya kayak apa sih biasanya di tempe itu? Kerikil gitu ya. Dan lain-lain. Bahan kimia apa nih kimia biasanya? Kimia di tempe itu kedelai, aflatoksin mungkin bisa. Ada jamur beracun mungkin, selain aspergillus ada ditemukan jamur apa gitu, jamur selain aflatoksin. Lalu bahaya biologi mungkin apa ya biologi ya? Biologi mungkin di tempe itu apa sih? Mungkin ada banyak biologi itu, jamur misalnya, jamur berbahaya gitu. Atau apa lagi ya, biologi apa kira-kira teman-teman? Serangga bisa. Ini serangga biasanya fisik kalau udah mati. Jadi kita harus cek dulu nih. Pertama kalau kita mau ke Australia nih, kita harus cek dulu standarnya apa yang mereka pakai. Standar untuk ekspor tempe. Kita harus cek juga regulasinya. Ini gak cuma nih hazard selama proses pengolahannya, belum bahas tentang, kita belum bahas soal HACCP dan GMP-nya juga. Jadi strategi untuk masuk pasar Australia gitu, kita mau ekspor tempe ke Australia adalah selain itu kita juga harus cek juga personal. Misal orang-orang yang bekerja gitu ya, tahu nggak apa tentang
standar-standar ini, regulasi ini, atau tahu nggak tentang pentingnya menjaga keamanan pangan gitu. Jadi sepertinya masih jauh, tapi bukannya nggak mungkin gitu ya, kalau kita bisa, anak-anak pangan bisa lebih tahu tentang bahaya keamanan pangan dan menjaga si tempe ini bisa survive gitu sampai ke Australia dengan baik. Jadi kita harus belajar dulu tentang standar dan regulasinya. Apa sih standar yang mereka adaptasi? Lalu regulasinya bagaimana di sana? Jangan sampai kita udah siapin banyak nih tempe dari Indonesia sampai sana di reject di border. Entah kenapa, karena ada masalah keamanan pangan gitu. Jadi yang penting kita benahin adalah masalah keamanan pangan, karena saya merasa orang-orang yang ada di oh ini juga ada bisa ini apa, karena tempe itu kedelai ya, jadi alergen juga, ini juga bahaya, ini bahaya alergen juga ya, karena ada beberapa orang yang alergi sama kedelai gitu. Jadi bukannya nggak mungkin kalau kita bisa belajar tentang standar dan regulasinya sebelum kita ekspor ke negara tersebut gitu. Sudah cukup? Ada pertanyaan lagi? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Ada? Saya mau ada satu ini, bisa ini nggak? Quick, ini aja. Bisa join menti.com, masukin itu, dan saya pengen tahu sih teman-teman apa yang teman-teman pikirkan tentang quality gitu. Apa sih kualitas itu? Masuk menti.com lalu use kode. Jadi menurut teman-teman apa sih quality itu? Gak usah yang ini aja. Pertama mendengar kata quality atau mutu. Apa sih mutu itu? Nggak masuk? Bisa ya? Oke. Iya, bahasa Indonesia quality adalah kualitas. Jadi apa sih quality itu? Setelah kita belajar tentang pengendalian mutu dan lain-lain. Jadi apa yang teman-teman tahu? Apa itu quality? Nilai suatu produk. Oke, boleh. Standar, kesesuaian, boleh. Ada lagi? Derajat mungkin nggak? Bisa, kesesuaian juga bisa, quality. Jadi nggak ada yang salah ya. Jadi saya harapannya setelah kuliah ini teman-teman bisa tahu nih apa sih itu quality dan bagaimana, apa itu mutu atau quality gitu ya, dan bagaimana untuk menjaga kualitas mutu pangan dalam proses pengolahan pangannya. Gak cuma harus industri kok, kita bisa aplikasikan juga untuk kegiatan kita sehari-hari gitu ya. Kalau kita masak gitu atau food preparing gitu, jadi kita harus bisa menjaga kualitas atau mutu pangan biar nggak keracunan. Sesimpel biar nggak keracunan atau sesimpel biar menambah shelf life gitu, menambah shelf life pasti daya simpan. Oke, karena nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu.